Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji sertakan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih teman-teman. Yesus memberkati. Dadah. Satu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Teman-teman, Tio mau kesaksian. Tio bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus supaya Tio bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan tadi, dan Tio masih bisa memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tio akan terus berdoa, membaca renungan, membaca Alkitab, dan melakukan kehendaknya. Kalian juga harus meniru yang dibuat Tio. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau memuji Tuhan. Ayo kita mulai. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat Tuhanku. Ubahkanku jati baru, tolongku hidup bagimu. Ubahkanku jati baru, tolongku hidup bagimu. Terima kasih Super Kids sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo teman-teman, pagi ini semua sudah semangat kan? Kalau belum semangat, jangan-jangan ada yang belum makan nih. Kalau hari ini kita masih bisa makan, kita harus bersyukur loh. Jangan lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong, teman-teman bebas loh mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bisa pakai bahasa lain juga. Teman-teman mau aku ajarin nggak? Nih, dengerin ya.
Dalam bahasa Batak, Moliate. Dalam bahasa Jawa, matur nuwun. Dalam bahasa Inggris, thank you. Dalam bahasa Korea, 감사합니다. Dalam bahasa Mandarin, shishi. Dalam bahasa Jepang, arigato. Nah teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami untuk memuji nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Simon dan juga Kak Kesha. Nah, kesempatan kali ini mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita dan juga dengan semangat, oke? Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita semangat dalam memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, katakan bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ayo berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Nah, betul semua jawabannya. Salah satunya adalah karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar banget sama kita. Nah, yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
akan segalanya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga yang baik, supaya setiap firman Tuhan boleh bertumbuh dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Super Kids, puji Tuhan kita bisa bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Walaupun kita online, kita harus tetap semangat ya. Nah, pasti di antara kalian ada yang bingung, nih kakak siapa ya? Kayaknya nggak pernah ketemu. Nah, perkenalkan nama kakak adalah Kak Sylvia. Kakak akan menceritakan kebaikan Tuhan kepada kalian hari ini. Tapi sebelum itu, kakak mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Siapa yang punya tangan, tepuk tangannya.
Siapa yang punya kaki jalan di tempat? Siapa yang punya mata, kelipin matanya. Siapa yang punya telinga, pegang telinganya. Siapa yang punya rambut, kibas rambutnya. Siapa yang punya hidung, pencet hidungnya. Siapa yang punya mulut, senyum yang lebar. Siapa yang punya pinggang, goyang pinggangnya. Wah, ternyata kita punya tubuh yang sehat dan lengkap ya. Semua ini kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pelihara kita dan melindungi kita sampai hari ini. Kita bisa sehat, kita bisa sekolah, kita bisa ibadah SKC. Walaupun online, tapi tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak menceritakan tentang 10 orang kusta yang telah disembuhkan Tuhan Yesus. Siapa di antara kalian yang tahu tentang penyakit kusta? Penyakit kusta itu penyakit kulit yang bersisik dan menular. Pada zaman dulu, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya. Karena berbahaya dan menular, orang yang terkena penyakit kusta ini akan diasingkan dan dijauhi oleh masyarakat. Wah, kasihan ya. Pada zaman dulu, orang yang terkena penyakit kusta ini akan dianggap mendapatkan kutukan karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Cerita tentang 10 orang kusta ini terdapat dalam kitab Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta ini ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu hanya para imam yang dapat menentukan apakah orang kusta ini sembuh atau belum. 10 orang kusta ini percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, kalian sudah mendengar 10 orang kusta yang telah disembuhkan Tuhan Yesus. Tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita harus seperti 1 orang ini yang selalu ingat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena semua yang kita dapatkan, semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik Super Kids, jangan lupa untuk berterima kasih dan bersyukur ya. Super kebenaran kita hari ini adalah terima kasih Tuhan, semua dari Tuhan. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi ya, terima kasih Tuhan, semua dari Tuhan. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Super ayat kita hari ini adalah Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi ya, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan buat kami. Kami sadar bahwa semuanya ini hanya berasal dari-Mu dan kami
mau untuk selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajari kami untuk selalu ingat kepadamu, untuk kami bersyukur, untuk kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali adik-adik Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Hai teman-teman, Jessica mau super ayat. Super ayat kita kali ini adalah Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Amin. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena Engkau berbahagia di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Hai teman-teman, super ayat kita hari ini adalah Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Yesaya pasal 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God bless you. Ayat hafalan kali ini adalah 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Super Kids. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Teman, aku akan membaca ayat hafalan hari ini, yaitu 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dadah teman-teman. Korintus 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Super ayat hari ini adalah Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena itu Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, ini mau ayat hafalan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau.